Oke, guys, balik lagi bersama gue Wendy di channel Kamar Kos 03. Masih dengan tema yang sama, Paranormal Experience. Kali ini gue bakalan cerita kalau tentang kejadian gue waktu SMA. Tapi sebelum gue cerita kalau sama hari ini, gue minta lo tekan tombol like dan subscribe sekarang. Oke, gue minta lo semua tekan tombol like dan subscribe sekarang sebelum gue mulai ceritanya. Jangan lupa tonton videonya sampai habis dan klik komentar di bawah. Oke, klik komentar di bawah. Kasih saran lo, kasih kritikan lo, dan gue bakalan buat video yang lebih sesuai dengan permintaan lo. Oke, sebelum gue cerita ke lo semua, kayaknya nggak enak nih karena suasananya terang banget. Seperti biasa kita bakal mati lampu. 1, 2, 3. Oke guys, gue bakalan ceritain ke lo semua kejadian waktu gue masih SMA. Waktu itu gue masih kelas 2 SMA ya. Jadi buat lo yang belum tahu SMA gue, jadi gue ceritain dulu posisi SMA gue waktu itu. Nah, jadi letaknya itu di atas bukit. Jadi posisi jalannya, ini jalannya lurus nih, jalan raya lurus ya, lurus. Terus ada kayak simpang duanya gitu. Jadi ini jalannya ke atas. Nah, posisi SMA gue waktu itu di atas. Jadi jalan raya di bawah, ini naik ke bukit. Nah, di atas ini ada SMA. Oke ya. Nah, sekarang di SMA sini, ya di SMA gue ini SMA satu-satunya di tempat gue. Dan di situ banyak banget orang ya yang sekolah di situ. Posisinya di atas bukit dan itu letter U. Jadi letak sekolahnya letter U. Nah, di tengah-tengahnya itu lapangan. Oke, ada lapangan, terus lapangan upacara, dan di sebelahnya ada lapangan voli, tempat kita main voli. Oke. Dan di belakang lapangan voli itu kayak ada tembok di atas gitu, tembok, jadi di atasnya ada tanah dan di sini ada musola. Tapi musola itu udah lama nggak kepake dan sekarang dibersihin buat jadi ruang kelas karena terlalu ramai yang sekolah di situ di SMA itu, karena SMA satu-satunya. Dan beberapa beberapa hari setelah waktu itu libur panjang dan waktu itu masuk kelas 2, jadi di semester 1 kelasnya kotor banget, banyak debu, dan kita harus bersihin kelas, dan gue di kelasnya itu. Terus kita, karena waktu itu gue sama teman-teman gue juga hobi banget sama olahraga gitu ya, sering main volley, terus sering main futsal, kita sering juga main badminton, dan di situ di lapangan upacara itu ada ring basket, jadi kita sering juga main basket di situ. Nah, waktu itu sih kita masih enteng aja ya, karena di sini bekas musola, lo bayangin itu bekas musola dan itu udah lama banget nggak kepake. Waktu itu pertama masuk sekolah, sekitaran 1 minggu masuk sekolah, itu masih biasa aja, nggak ada sesuatu yang aneh di kelas itu sih, nggak ada ya. Jadi masih, kita belajarnya masih enak gitu. Terus kita juga sering kasih wangi ruangan gitu di situ, dan buat kita betah banget karena itu posisinya di atas dan kelas-kelas yang lain itu jauh dari kelas ini, jadi kita kayaknya sendirian aja gitu di pojok gitu. Dan di belakang situ udah hutan, karena di atas bukit nggak ada apa-apanya dan itu cuma hutan, di sekeliling sekolah kita itu hutan. Jadi waktu itu aku sama teman-teman, jadi di hari Sabtu sama teman-teman itu di minggu yang kedua, yang minggu pertamanya masih aman-aman aja, terus minggu yang kedua di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu jam pertamanya itu kan senam nih, kita senam. Jadi karena kita malas buat senam, kita agak telat datangnya. Jadi kita lewat ke hutan, yang gue bilang di belakang kelas gue itu hutan. Yeah. Nah, ada pagarnya, cuma pagarnya tembok, nggak terlalu tinggi banget, masih bisa buat kita loncatin. Terus karena di situ hutan, kita lewat belakang, kita duduk nongkrong ya kan di hutan. Terus gue udah nyampe ke temboknya, gue lewatin sama teman-teman gue masuk ke kelas. Nah, orang masih senam. Jadi orang-orang masih senam. Mungkin karena kita bandel ya, di hari pertama itu kayak ngerasa ada yang aneh di ruangan itu. Pas kita masuk, kita waktu itu ada ber-6, pas masuk ke situ, di kelas itu, kita ngerasa kayak ada yang, kita tutup pintunya karena takut ada guru yang bakalan masuk. Terus tirai jendelanya juga kita tutupin. Terus di belakang, jadi di bagian belakang sini itu ada celah sedikit, habis itu baru tembok. Nah, jadi letter L, kelas gue di sudut, di sini ada tembok. Gue loncat dari sini masuk ke kelas,
Terus gue tutup pintunya, tirai yang kami tutup semuanya, dan dari belakang di sini gue tutup juga tirai di dalam. Nah kita lagi nongkrong di dalam kelas, ada yang ngerokok, ya kan, kita ngobrol, cuma tetap nggak berisik banget. Terus ngerasa ada yang aneh, tiba-tiba teman gue kayak ada ngeliat bayangan hitam di belakangnya, di celah antara kelas sama tembok itu ada celah, dan di situ dia kayak ada ngeliat orang yang melintasin kita. Pikir itu, wah itu pasti guru kita tuh yang minta itu, ya kan. Terus gua liatin ke samping, gak ada orangnya, dan kita masih enak, mungkin ini bayangan dari pohon karena ada pohon di belakang gitu. Kita masih asik ngobrol, ya kan. Tiba-tiba orang-orang udah selesai senam. Jam kedua itu jam olahraga. Habis senam itu olahraga bebas, lu main voli atau enggak tuh bebas, terserah lu. Dan gue lebih milih buat main voli sama teman-teman gue waktu itu. Lagi main voli ya, terus jadi posisinya lapangan voli di depan, di atas ini kelas gue. Nah dia pas lagi main voli, bolanya naik ke atas, ketemu sama teman gue kan, naik ke atas, nyampe di ruang kelas itu diambil dapat, terus bawa lagi main, terus ke belakang, larinya ke hutan yang di belakang. Nah nyampe di belakang kita nggak nemuin bola itu, mungkin entah dia lari ke semak-semak atau gimana, kita nggak tahu. Terus teman gue masih nyari keliling di hutan di belakang kelas, lagi nyari. Terus kayak ngedenger suara teriakan, dan itu masih jam sekolah, masih ramai banget. Jadi kayak ada suara teriakan tapi ngerintih gitu, kayak nggak minta tolong sih, nggak, cuma dia ngerintih, kayak mana ya, ngerintih lah pokoknya gitu. Jadi kita juga heran, ini suara siapa sih gitu. Dan akhirnya kita balik lagi, habis nyari kita balik lagi, kita ngobrol ya kan, tadi ngedengar suara ada yang ngerintih di hutan. Ya udah, mungkin suara teman-teman kita yang ngakutin, karena waktu itu masih jam sekolah. Terus kita minta jam berapa ya, sekitaran jam 1 gitu, kita udah mau pulang sekolahnya, kita minta izin sama guru buat latihan sore di hari Sabtu tuh ya, kita mau latihan. Terus gue minta izin sama kepala sekolahnya, udah diizinin, sama bagian olahraganya juga itu udah diizinin buat latihan sore di sekolah. Itu sekitaran jam 4 kita udah mulai latihan. Gue sama teman-teman gue datang ke sana, dan itu ramai banget yang mau latihan voli. Teman-teman gue ramai banget di situ. Kita latihan ganti-gantian, satu tim yang kalah keluar, satu tim kalah keluar gitu. Jadi lo mungkin udah pernah ya main, udah rame pengen main, terus ganti-gantian, satu tim yang kalah keluar, yang bertahan itu yang menang. Dan tim gue main paling akhir. Jadi gue udah sekitaran jam 4:30, udah jam 5, sekitaran jam 5:30 lah gitu ya. Di situ gue tim yang terakhir main karena teman gue telat datang. Jadi gue main hampir setengah jam, kita main tuh hampir sekitaran jam 6, kita istirahat nungguin temen gue yang jemput, teman-teman gue, karena kan udah rame yang pulang tuh, jadi ganti-gantian, motor nggak banyak gitu, antar jemput. Terus kita ngobrol di lapangan, kita ngobrol udah jam 6 dan udah agak gelap ya di situ. Dan SMA gue itu di atas bukit, dikelilingin sama hutan gitu. Jadi gue turun dari atas lapangan tuh ke bawah, nunggu di parkiran, ngobrol sama teman-teman gue. Dan situ cuma ada 4 orang, kita berempat ngobrol. Temen gue lama nih datangnya nih, setelah datang kita lagi asik-asik ngobrol, temen kayak ada yang dengar suara orang rame banget. Padahal kita berempat. Ini bingung, ini kok ada siapa ya, kok rame banget gitu. Jadi waktu itu gue sama teman gue yang berdua ke kamar mandi, ke toilet, pipis, kencing berdua, karena gue nggak berani sendirian ya. Berdua lagi kencing, toiletnya tuh agak jauh, jadi lo harus naik lagi dari parkiran, lo harus naik lagi ke atas, di sebelah kantin. Jadi sekolah di kelas gue bawahnya kantin, nah di bawahnya ini ada toiletnya. Gue kencing di situ, habis kencing gue balik dan harus ngelewatin ruang majelis. Nah di ruang majelis ini ada ruang kepala sekolahnya. Nah di situ kita ngedengar lagi gitu, kayak ada suara cewek ngerintih tapi nggak minta tolong.
kayak nangis tapi nggak jelas suara nangisnya gitu. Mungkin lo udah pernah apa ya, udah bisa ngebayangin lah, dia ngerintih nggak minta tolong tapi dibilang nangis dia nggak nangis juga, misalnya gitu. Jadi ini serem banget. Gue nggak tahu itu siapa yang ngerjain gue atau enggak, itu orangnya orang atau bukan, gue nggak tahu. Yang jelas gue takut banget waktu itu dan gue lari ke teman-teman gue. Tapi kita nggak langsung balik, kita masih nunggu teman kita takut dia datang gitu. Pas lagi ngobrol-ngobrol, teman gue lagi nggak dengerin, ada lagi suara cewek masih, dan kali ini dia teriak. Ya kayak di apa ya, kayak misalnya lo nonton film tuh ada cewek yang biasanya mau diperkosa dia teriak-teriak, dia kayak gitu, teriak keras banget teriakannya. Dan waktu itu juga kita loncat ke bawah, kita langsung lari dan ketemu sama teman-teman kita. Ternyata mereka lagi beli minuman gitu, makanya mereka lama datangnya. Dan waktu itu kejadiannya pas gue turun ke bawah nih, karena dari atas bukit turun ke bawah ke jalan raya. Pas nyampe di bawah itu udah mulai azan. Jadi gue nggak tahu itu suara apa, dan gue nggak tahu di situ orang ngerjain gue atau enggak. Tapi yang jelas gue di situ ngedengar suara-suara yang kayak gitu ya, suara aneh kayak gitu. Suara cewek yang dibilang dia nangis nggak nangis tapi dia ngerintih, terus suara cewek yang teriak-teriakan. Dan besoknya pas di hari Senin kita tanya-tanya sama yang jaga sekolah, tanya sama penjaga sekolahnya, katanya mitosnya dulu sekolahan itu SMA gitu itu markasnya jin katanya, dan mereka sering banget ngadain upacara tradisinya jin. Dan gue nggak tahu ini mitos banget mungkin menurut gue. Dan mereka juga sempat bilang dulunya itu sering banget pas upacara di hari Senin mereka kesurupan masal. Dan gue takut dong, takut banget. Dan gue bakalan ngira ini pasti bakalan ada kejadian-kejadian kayak gini lagi. Dan pas jelang beberapa setelah itu, masih di SMA gue, ada kejadian. Waktu itu anak kelas 1 ya, ada yang kesurupan tapi nggak rame. Ini gue nggak tahu ceritanya benar apa enggak, atau ini hanya apa ya, ini orang mau nakut-nakutin supaya kita nggak main di situ dan nggak buat sampah di situ, karena main pasti beli minum ya kan. Terus anak-anak juga pada nggak mau bersihin. Kita nggak tahu, mungkin ini cara mereka nakut-nakutin kita biar nggak naik lagi ke atas buat main. Dan yang jelas itu semua terjadi, dan lo bisa nyimpulin itu suara apa, dan lo pasti juga bisa ambil kesimpulan yang tepat banget menurut gue, ini orang atau bukan. Oke guys, mungkin itu cerita yang bakalan gue bisa sampaikan hari ini. Masih banyak cerita lain yang akan gue sampaikan ke lo semua, tapi untuk menceritakan hal itu mungkin butuh waktu lagi, karena nggak mungkin gue ceritain sekarang. Supaya lo masih bisa dengerin suara gue dan masih bisa dengerin cerita gue minta lo tekan tombol like dan subscribe sebanyak-banyaknya ya, like sebanyak-banyaknya dan subscribe juga jangan lupa. Terus klik kolom komentar buat kasih kritikan dan saran ke gue, apa yang harus gue lakuin buat lo semua dan supaya lo senang buat dengerin cerita gue. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Klik like dan subscribe nya, jangan lupa komen di kolom komentar. See you.